Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia Tuhan yang baik, amin. Puji nama Tuhan, pagi hari ini saya percaya kita yang hadir di tempat ini bukan hanya sekedar kita datang, tapi benar-benar ada satu kerinduan di hati kita untuk menikmati hadirat Tuhan, haleluya. Mari sebelum kita memulaikan ibadah ini, tundukkan kepala dan kita bersatu di dalam doa. Segala pujian dan syukur kami persembahkan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Allah yang hidup, Allah yang berdaulat penuh atas hidup kami. Kalau kami boleh ada sampai pagi hari ini, kami percaya semua itu karena anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Bapa di sorga, sebentar kami akan memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Biarlah Tuhan, Engkau yang bertahta di atas setiap pujian dan penyembahan kami. Setiap kami biarlah benar-benar rindu untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami siap untuk menikmati jamahan-Mu, menikmati lawatan-Mu pagi hari ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau yang Allah yang layak terima pujian kami. Engkau Allah yang kudus. Haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, 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 amin Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, amin Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Lebih sungguh lagi, mari sama-sama kita angkat pujian ini. Haleluya, 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 amin Tuhan. Haleluya, 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 amin. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Saya jemput kita semua bangkit berdiri dan katakan haleluya. 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 Haleluya.
setiap kita pagi hari ini yang datang dengan segala beban, dengan segala pergumulan, apapun itu, pagi hari ini kita mau datang sungguh-sungguh di hadirat Tuhan. Percaya di dalam hadirat Tuhan ada pertolongan. Di dalam hadirat Tuhan ada mujizat akan terjadi. Mari Bapak Ibu Saudara kita lebih sungguh lagi nyanyikan pujian ini dengan iman. Percaya segala bebanmu Tuhan sudah jawab. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, oh Yesus, haleluya, 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 oh haleluya. Bebaskan rohmu pagi hari ini untuk menyembah Dia. Haleluya, lebih lagi haleluya. Haleluya, haleluya, amin, amin, haleluya, 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 amin, haleluya. Katakan haleluya, 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 haleluya. Kami puji nama-Mu Tuhan, Engkau Allah kami yang hidup, Engkau juru selamat kami. Haleluya, haleluya, amin Yesus. Haleluya, haleluya, glory bagimu Tuhan. Haleluya, hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya, boleh sapa kiri kanan kita dan katakan, Allah itu baik, Dia sungguh baik bagiku. Amin, haleluya. Allah itu baik. Haleluya, kita mau puji Dia, kita mau sembah Dia. Allah itu baik, haleluya. Baik bagiku, amin. Ditunjukkannya kasih setia, Dia menyediakan yang kita perlukan. Haleluya, akan yang ku perlukan.
Nyatakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib, yang sungguh ajaib di antara suku. Sebab Tuhan Maha Besar, amin. Sebab Tuhan Maha Besar, yang sangat teguh, Dia lebih dahsyat dari apapun juga, amin. Segala Allah, sebab Tuhan Maha Besar, amin, dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh, amin, haleluya. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sama-sama katakan, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah, amin, haleluya. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Anda persilakan duduk kembali. Haleluya. Kita masih tetap rindu memuji Tuhan. Dia kota benteng kita, tempat perlindungan kita. Bahwa Tuhan juga gunung batuku. Haleluya. Puji Tuhan. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku yang gunung batuku. Katakan dengan iman, aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungannya tinggi. Haleluya. Lebih lagi, angkat pujian ini. Haleluya. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, amin. Bahwa Tuhan juga kota bentengku, ya. Bahwa Tuhan juga, amin, haleluya, penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, tempat perlindungan, tempat perlindungannya tinggi. Aku percaya, amin. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungannya tinggi, tempat perlindungannya tinggi, tempat perlindungan. Haleluya. Tempat perlindungannya tinggi. Haleluya, haleluya. Puji syukur. Haleluya. Bapak Ibu Saudara,
Mungkin ada di antara kita yang kita sudah berdoa, kita sudah setia kepada Tuhan, tapi Tuhan juga belum menjawab setiap doa kita. Pagi hari ini, Tuhan mau supaya kita tetap menanti janjinya. Tuhan mau supaya kita tetap menanti kehendak Tuhan. Karena ketika Tuhan menjawab setiap doa kita, di waktu yang tepat. Haleluya. Puji Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan, amin. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan, dengan caranya di waktu yang lebih sungguh lagi. Mari sama-sama angkat pujian ini. Haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Sekali lagi katakan, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan, dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan, dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab
Yesus pandangan lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan jalannya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua, bukan melihat Dia jadikan semua. Katakan dengan iman, bukan melihat Dia jadikan semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus, biarlah lagu ini Tuhan yang menjadi setiap pengakuan iman kami kepadamu Bapa. Kami mau tetap setia menanti janji-Mu. Kami mau tetap setia menanti waktu-Mu yang terbaik Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau sudah disenangkan lewat setiap pujian penyembahan kami. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kami jemaat GPD Alpha Omega di tempat ini. Biarlah kami mau terima dengan tanah hati yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Dan Tuhan mampukanlah kami agar kami dapat melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati hamba-Mu yang Engkau sudah percayakan untuk memberitakan firman. Tuhan, biarlah hikmat, pengurapan Allah, otoritas ilahi menjadi bagian hamba-Mu. Pagi hari ini kami siap untuk menikmati firman-Mu. Kami duduk diam di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita pada pagi hari ini. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, dan Dia pasti datang kembali menjemput saudara dan saya, dan semua orang yang terus mau menjadi pelaku firman-Nya. Amin. Tema khotbah hari ini Minggu 9 Juli 2023, doktrin yang mana? Doktrin yang mana? Sebuah pertanyaan yang kita dengar pagi hari ini. Maksudnya doktrin yang mana yang harus kita pegang? Doktrin yang mana harus kita pegang? Karena ada banyak doktrin yang bermunculan hari-hari ini. Sudah bisa dengar, baik di YouTube dan sebagainya, sudah ada hamba Tuhan yang menyampaikan doktrin-doktrin. Dan juga ada yang doktrin yang disampaikan, yang meresahkan banyak orang Kristen, bahkan bisa menyesatkan. Termasuk orang-orang percaya yang tidak berjaga-jaga, apalagi yang tidak, katakan tidak tumbuh imannya, tidak setia ibadah, jarang ibadah, ibadah semaunya sendiri, pasti gampang disesatkan. Nah, untuk melihat lebih jauh, kita akan lihat dulu apa itu doktrin. Apa itu doktrin? Doktrin adalah bagian dari penegasan suatu kebenaran. Doktrin adalah bagian dari penegasan suatu kebenaran. Jadi suatu kebenaran itu perlu ditegaskan. Dan itu menjadi doktrin. Kita tahu bahwa kita meyakini bahwa Alkitab itu benar. Amin. Alkitab itu benar. Dan itu harus menjadi doktrin atau pegangan hidup kita. Jadi doktrin itu digunakan untuk memantapkan keyakinan seseorang terhadap sesuatu hal yang dia yakini. Jadi doktrin itu digunakan ya, untuk memantapkan. Supaya orang itu mantap, supaya kita mantap terhadap keyakinan apa yang kita yakini. Jadi kebenaran yang kita yakini harus menjadi doktrin bagi kita. Apa yang tertulis di dalam Alkitab harus benar-benar kita yakini sekali lagi. Apa yang ada di dalam Alkitab harus benar-benar kita yakini. Harus benar-benar menjadi pegangan hidup kita. Nah, contoh begini. Sampai sekarang kita semua yakin, sekali lagi. Sampai hari ini kita semua yakin, Yesus itu Tuhan. Amin. Amin. Yesus itu juru selamat. Amin. Amin. Yesus itu gembala yang baik. Yesus itu terang dunia. Amin. Amin.
Ini harus jadi pegangan hidup kita. Tidak boleh tergoyahkan. Yesus itu Tuhan, Dia juru selamat. Kita selamat karena Dia mati bagi dosa kita. Dia gembala yang baik. Yesus itu terang dunia. Jadi kita harus meyakini Yesus pasti akan datang kembali dan Dia segera datang kembali dan Dia berkata supaya kita waspada. Kalau kita membuka Matius 24 ayat 4 berkata begini. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kalau Tuhan Yesus berkata seperti itu, berarti akan hadir orang-orang yang menyesatkan. Yesus berkata waspadalah, berjaga-jaga, jaga, jangan tidur rohani, tetap setia. Nah kenapa? Ayat selanjutnya ayat 11 dari Matius 24, ayat 11. Banyak nabi palsu, bukan sedikit. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan orang. Jadi ada orang-orang yang bisa disesatkan. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Jadi Tuhan sudah bilang, suruh berhati-hati. Kalau kita melihat dalam kitab Wahyu, di situ dikatakan pasal 12 ayat 4, maka ekor naga itu akan menyeret sepertiga bintang di langit. Nah siapa ekor naga ini? Adalah nabi palsu. Nah siapa bintang-bintang itu? Nah waktu Tuhan bilang sama Abraham dalam Kejadian pasal 15, Tuhan bilang, Abraham coba engkau lihat ke langit, engkau keluar. Hitung bintang-bintang di langit. Kalau engkau sanggup menghitungkan, begitulah nanti keturunanmu. Jadi bintang itu bicara keturunan Abraham. Abraham adalah bapak beriman, jadi orang-orang beriman keturunan Abraham. Lalu kita melihat di dalam Mazmur 148 ayat 3, dikatakan pujilah Dia, pujilah Tuhan, hai segala bintang terang. Jadi bintang itu bukan, kalau kita malam hari lalu kita lihat bintang, benda yang Tuhan ciptakan. Tapi dalam bahasa rohani, itu adalah anak-anak Tuhan. Pujilah hai segala bintang. Tapi kita melihat firman Allah katakan dalam 1 Korintus 15 ayat 41 juga dikatakan, bahwa bintang yang satu berbeda dengan yang lain. Kemuliaan bintang yang satu. Kenapa ada anak Tuhan yang setia? Kenapa ada anak Tuhan yang tidak setia? Kenapa ada anak Tuhan yang kurang setia? Kenapa ada anak Tuhan yang tidak setia? Menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali akan muncul nabi-nabi palsu yang menyesatkan banyak orang. Dan ternyata benar. Karena Dia Tuhan, Yesus Tuhan, Dia tahu apa yang akan terjadi. Sekarang sudah muncul ajaran yang mengatakan, lagi, dan saya dengar seorang hamba Tuhan, senior. Seorang hamba Tuhan yang mengatakan, nah ucapannya begini, saya tidak kurangi, saya tulis begini. Juru selamat itu Allah, Yahweh, bukan Yesus yang sebenarnya. Gembala yang baik itu Yahweh, bukan Yesus. Terang itu Yahweh, tetapi Yahweh berdiam di dalam Yesus dan melakukan pekerjaannya. Ini seorang pendeta, hamba Tuhan. Juru selamat itu Yahweh, bukan Yesus yang sebenarnya. Jadi menurut dia, Yesus itu bukan juru selamat. Gembala yang baik itu Yahweh, bukan Yesus. Yesus bukan gembala yang baik. Terang itu Yahweh menurut pendeta ini. Tetapi Yahweh berdiam di dalam diri Yesus dan melakukan pekerjaannya. Maksudnya Yesus tinggal melakukan pekerjaan dari Yahweh. Hamba Tuhan itu juga mengatakan, maka Yesus akan menjadi orang pertama, dalam garis bawah, orang pertama yang berkata, akulah bait Allah dan Allah diam di dalam aku. Jadi Yesus akan berkata nanti, kalau Dia naik ke surga, dikatakan itu, Yesus akan berkata, kamu jadi rumah Allah. Seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Jadi Yesus akan berkata, Dia bait Allah. Karena Allah di dalam Dia akan berkata, kamu akan jadi rumah Allah seperti Bapa mengutus aku. Hati-hati dengan pengajaran-pengajaran yang timbul.
semakin orang otak-atik dengan logika, semakin orang merasa pandai, maka akan muncul hal-hal yang kita tidak bisa terima, yang tidak sesuai dengan firman Allah. Ada pengajaran yang menyatakan Yesus bukan Tuhan. Yesus cuma diberi kemampuan, jadi di dalam Yesus ilahi Allah itu dimasukkan ke dalam Yesus. Diberi kemampuan oleh Bapa. Nah, saudara ingat pengajaran yang pernah kita dengar, sebenarnya ajaran ini sudah muncul beberapa abad yang lalu dan terus dimunculkan sampai hari ini oleh abad 3 dan seterusnya. Kita masih ingat bulan Mei beberapa ajaran sesat yang kita telah lihat yang adalah ajaran ebionisme. Next. Ajaran ini menolak ketuhanan Yesus. Ini sudah ada di abad ketiga. Jadi mereka cuma kenal Allah itu esa, monoteisme, dan Yesus manusia biasa. Dan ajaran itu ada sampai hari ini. Dan bangsa Israel menganut paham ini, monoteisme. Hanya 20.000 orang Kristen di Israel. Israel menganut paham ini, menolak Yesus. Karena dia menolak Yesus, karena mereka menolak Yesus, Yesus membuka dirinya bagi semua orang. Itu Roma pasal 11. Jadi mana yang kita ikuti? Yesus atau bangsa Yahudi? Mari kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang Yesus. Kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang Yesus. Yesus sendiri mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Yesus sendiri mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Yohanes 13 ayat 13 berkata begini. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Kita mau percaya kepada siapa? Kepada manusia atau kepada Tuhan, kepada Yesus sendiri yang kita baca di dalam Alkitab yang menyatakan akulah guru dan Tuhan. Jadi kita percaya Yesus, dia berkata dia guru dan Tuhan. Jelas Yesus sendiri yang mengatakannya. Yesus mengatakan aku adalah Tuhan. Apa Yesus mengaku-ngaku dia Tuhan? Apa Yesus dia bukan Tuhan lalu mengaku-ngaku dia Tuhan? Tidak. Dia memang Tuhan. Murid-muridnya bukan mentuhankan Yesus, tidak. Memang dia Tuhan. Sebelum dunia ini ada, Yesus sudah ada. Kita baca Yohanes 8 ayat 58. Yohanes 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Sebelum Abraham ada, Yesus sudah ada. Jadi Yesus bukan ada setelah dia turun ke dalam dunia 2000 tahun lalu, lahir di kandang Bethlehem. Tapi dia sudah ada, bahwa dia kekal, dia Tuhan. Karena memang Yesus itu adalah Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 7 kita lihat. 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga. Bapa itu Allah Bapa, Firman itulah Yesus, dan Roh Kudus ialah Allah Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Jadi Yesus ada di surga sebelum dia turun ke dunia. Kita kenal Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yesus Kristus. Nah, kita harus berhati-hati. Kita tahu kita bisa melihat secara online khotbah-khotbah di YouTube dan sebagainya, tapi hati-hati dengan pengajaran. Hamba Tuhan itu berkata bahwa juru selamat itu Allah, Allah Yahweh, bukan Yesus yang sebenarnya. Hati-hati. Coba kita lihat kebenaran firman, Lukas 2 ayat 11. Lukas 2 ayat 11 berkata begini. Hari ini telah lahir bagimu, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Siapa yang mengumumkan? Siapa yang berkata malaikat suruhan Tuhan? Siapa yang dimaksud oleh malaikat? Ayat 12 kita baca. Siapa yang dimaksudkan malaikat? Ayat 12. Dan inilah tandanya bagimu. Next.
kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Siapa yang dimaksud malaikat Tuhan? Adalah Yesus. Maka Yesus itulah juru selamat. Waktu dia lahir sudah jelas juru selamat. Sebelum dia ada di dunia, dia memang Tuhan. Dia adalah Allah. Nah sekarang kita perhatikan waktu Yesus diadili. Markus 14 ayat 61 sampai 62 berkata begini. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Waktu Yesus ditanya, apakah engkau Mesias? Apakah engkau juru selamat? Yesus menjawab, akulah dia. Jelas dia berkata, akulah juru selamat. Akulah Mesias. Tapi pengajaran itu berkata, Yesus bukan Mesias. Jadi Yesus bukan manusia yang mengaku-ngaku jadi Mesias, tidak. Yesus memang Tuhan, dia memang juru selamat. Coba kita perhatikan ayat ini berkata, engkau akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Siapa? Itu Yesus. Kalau Yesus bukan Tuhan, kok bisa duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Karena dia Tuhan. Yesus itu juru selamat. Amin. Tepuk tangan bagi dia. Yesus itu juru selamat. Bahkan dia menegaskan, dia akan datang kembali menjemput saudara dan saya. Dalam Matius 16 ayat 15 sampai 17 kita baca ayat ini. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapa aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, bukan manusia yang memberitahukan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Jadi kita bisa mengerti Allah Bapa pun menyetujui Yesus adalah juru selamat. Hamba Tuhan tadi berkata, juru selamat bukan Yesus tapi Yahweh. Yang dimaksudkan Bapa. Tapi Bapa berkata, melainkan Bapakku yang di surga yang menyatakan kepadamu. Jadi Yesus membenarkan ucapan Simon Petrus. Jangan otak-atik dengan logika. Allah beri kita logika. Allah ciptakan kita punya tubuh. Nah, tubuh ini bisa bergerak karena ada logika, ada jiwa. Jiwa adalah pikiran, perasaan, kehendak, kemauan. Itu jiwa. Membuat orang bisa berpikir. Lalu orang punya roh. Dan jangan otak-atik dengan logika. Satu kali saya bersama dengan istri ada di sebuah Grab menuju ke satu tempat. Saya selalu bertanya kepada pengemudinya. Kalau saya lihat, rasanya kok dia anak Tuhan. Bapak anak Tuhan, maksudnya Bapak percaya Yesus. Oh iya, dulu saya percaya, dulu saya setia, maksudnya dulu saya setia. Anak-anak saya masih, istri saya masih, anak saya sekolah minggu. Tapi kok semakin hari semakin tua, kok saya jadi lemah imannya. Loh kenapa Pak? Lalu istri saya bertanya apakah ada sesuatu, mungkin akar pahit dan sebagainya. Dia berkata, enggak, tidak ada. Cuma saya ini makin tua penggemar sains ya. Ilmu pengetahuan. Dan itu membuat saya kok jadi malas. Lalu istri saya berkata, itu semua akan berakhir di dunia ini. Tapi percaya Yesus akan sampai ke surga. Oleh karena itu kita tahu harusnya kita semakin sadar kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Kalau Tuhan beri kita kepandaian, pakai untuk kemuliaan Tuhan. Kalau dia beri kita kekuatan, pakai untuk kemuliaan Tuhan. Kita diberi kekayaan, pakai untuk kemuliaan Tuhan. Apapun yang Tuhan berikan pada kita. Nah kalau kita lihat ayat 14 berkata begini. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Dan ada pula yang mengatakan Yeremia. Atau salah seorang dari para nabi. Ada orang-orang yang meragukan Yesus. Yang mengatakan Yesus itu manusia baik, oh dia orang baik,
dan sebagainya. Ada yang mengatakan tadi Yeremia salah satu para nabi dan sebagainya. Tapi Yesus sendiri menjelaskan bahwa dia adalah juru selamat. Mesias itu artinya juru selamat. Dan dia pasti datang kembali. Bahkan dia tegaskan, dia pasti datang kembali untuk menjemput saudara dan saya. Iman kita tidak sia-sia. Kita baca Yohanes 14 ayat 3. Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ, maksudnya naik ke surga, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kalau Yesus bukan Tuhan, dia tidak mungkin mampu membawa kita masuk ke dalam surga. Apabila aku telah selesai menyediakan tempat bagimu, aku akan kembali menjemput kamu dan membawa kamu ke tempatku, surga. Hati-hati dengan pengajaran yang menyesatkan. Siapapun dia, apapun titelnya, kita harus percaya firman Tuhan. Lalu kita mendengar ada hamba Tuhan ini berkata, gak ada penjelmaan di Alkitab itu, gak ada. Baik di perjanjian lama maupun perjanjian baru tidak ada penjelmaan. Dan lalu dia bilang, Yesus itu bukan penjelmaan Allah. Sudah hati-hati. Kalau alasan mereka dalam Yohanes 1 ayat 1 begini. Kita lihat Yohanes 1 ayat 1. Mereka punya alasan Yesus bukan penjelmaan Allah. Atau Allah bukan menjelma menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Mereka bilang firman itu logos. Bukan pribadi. Dikatakan pada mulanya adalah firman. Nah ini mereka bilang firman ini logos. Nah firman ini sabdanya Tuhan. Sabdanya Allah. Firmannya Allah. Bukan pribadi. Lalu mereka bilang mana mungkin firmannya itu jadi manusia. Mereka bilang tidak mungkin. Ini faham mereka. Mari kita lihat apa yang Alkitab katakan. Ayat 14. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Jadi jelas firman itu anak tunggal Bapa. Bukan sabdanya Bapa. Bukan firmannya Bapa. Tapi ajaran itu mengajarkan firman itu artinya logos. Firman itu firmannya Bapa. Firman itu bukan pribadi yang gak mungkin akan jadi manusia. Tapi ayat 14 menjelaskan firman itu telah menjadi manusia. Artinya firman itu adalah pribadi. Kita kembali lihat 1 Yohanes 5 ayat 7. Ada 3 saksi di sorga. Next. Ada 3 saksi di sorga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Bapa adalah Allah Bapa. Firman adalah anak tunggal Bapa atau Yesus. Dan Roh Kudus adalah Allah Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Kalau Bapa itu Allah Bapa dia pribadi, maka Firman juga pribadi. Amin. Kalau Allah itu pribadi, Bapa itu pribadi, maka Yesus, firman itu adalah pribadi. Ada 3 saksi di sorga. Saksi itu pribadi. Bapa, firman, Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Jadi Bapa itu pribadi, pribadi Allah Bapa. Yesus itu pribadi, pribadi anak tunggal Bapa, pribadi firman, pribadi Kristus. Roh Kudus adalah Allah Roh Kudus. Dia adalah pribadi. Nah, firman yang adalah Yesus itulah yang turun ke dalam dunia jadi manusia. Kita bisa pahami? Pengajaran ini mengatakan, gak mungkin firman itu jadi manusia. Ini menurut dia. Karena firman itu logos. Karena firman itu firmannya Bapa. Karena firman itu adalah suaranya Allah. Jadi tidak mungkin jadi manusia. Tapi ayat ini menjelaskan ada 3 saksi di sorga. Saksi itu pribadi.
Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Nah, Firman yang dikatakan dalam 1 Yohanes 5 ayat 7, yang disebut anak tunggal Bapa, yang pribadi itu, itulah pribadi Yesus yang turun ke dunia jadi manusia. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan, diturunkan, diberikan anaknya yang tunggal. Kalau anak itu bukan suara. Anak itu adalah pribadi. Kalau manusia punya anak, itu pribadi. Yesus menghargai anak datang kepada Tuhan. Jadi Yesus itu pribadi. Turun ke dalam dunia. Apa mustahil bagi Allah untuk menjadi manusia? Apa mustahil bagi Tuhan? Yeremia pasal 32 ayat 27 dikatakan, adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Allah tanya, apakah mustahil untukku? Dalam Yeremia 32 ayat 27. Lalu dikatakan dalam ayat 17, tidak ada yang mustahil bagimu. Tidak ada sesuatu yang mustahil bagimu. Jadi tidak mustahil bagi Tuhan. Saudara bisa melihat apa yang firman Tuhan jelaskan. Waktu malaikat Tuhan datang kepada Maria. Maria berkata begini, mana mungkin aku belum bersuami. Tahu-tahu mengandung. Tapi malaikat Tuhan bilang, kalau sudah melihat dalam Injil Lukas, lalu malaikat Tuhan bilang, anak yang kau kandung adalah kudus, anak Allah. Jadi apa mustahil bagi Tuhan? Tidak mustahil. Allah turun ke dunia dan kita berterima kasih kepada Tuhan. Kalau dia tidak turun ke dunia, kita semua binasa. Hanya dia yang mampu. Kita baca Filipi sekarang pasal 2 ayat 5-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Hendaklah kamu dalam pikiran, dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Tuhan suruh kita mengerti, menaruh pikiran, perasaan yang ada dalam Kristus. Dalam ayat yang ke-6, ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Siapa ini maksud? Kristus. Siapa Kristus? Setara dengan Allah. Jadi kalau Allah Bapa itu pribadi, Allah Anak Yesus adalah pribadi, Kristus adalah pribadi, Roh Kudus adalah pribadi. Tapi kita tidak menyembah tiga Allah. Kita menyembah satu Allah yang bertiga pribadi. Ayat 7, kita lihat. Ayat 7. Melainkan, ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Jadi bukan dikosongkan oleh Bapa, coba saudara perhatikan. Melainkan telah mengosongkan dirinya. Nah kalau dikosongkan berarti dulu dikatakan sebelum dia kosongkan, dia Tuhan, dia Allah. Jadi dia rela mengkosongkan diri, menghambakan sampai rela mati di kayu salib. Kalau dia tidak mengkosongkan diri, dia tidak jadi manusia, dia tidak bisa mati di salib karena Allah itu roh. Maka dia harus jadi manusia. Tapi di dalam diri Yesus 100% manusia tanpa dosa dan 100% ilahi. Ayat 8 kita lihat, ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Dalam keadaan sebagai manusia. Jangan mau kita dikacaukan orang berkata, lu lihat Yesus manusia taat sampai mati. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Sampai mati di kayu salib. Jadi dia adalah Allah yang rela jadi manusia. Lalu pengajaran yang sesat ini mengatakan, itu asumsi yang dipaksakan. Dikatakan kalau Allah menjelma, ini pemaksaan dunia kafir katanya.
Karena dunia kafir ada titisan. Menurut dia. Mereka bilang begini, kalau Allah jadi manusia itu sama dengan kepercayaan kafir, pagan. Kepercayaan kafir. Jadi pengajaran itu mengatakan tidak ada penjelmaan di Alkitab. Bagaimana dengan Yohanes 3:16? Ini ajaran Gnostik. Next. Ini ajaran Gnostik. Ajaran ini menolak inkarnasi. Next. Menolak Allah jadi manusia. Kita memang tidak percaya inkarnasi dalam hidup manusia. Sekali lagi. Manusia tidak berinkarnasi. Kita baca Ibrani 9 ayat 27. Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia, ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Cuma satu kali kesempatan kita hidup di dunia. Dan itu menentukan apakah kita sampai di sana atau tidak. Karena itu anak Tuhan harus setia kepada Tuhan, amin. Harus rajin, harus setia, harus beribadah. Manusia cuma ditentukan untuk mati hanya satu kali. Tidak ada titisan ulang. Jadi kita juga tidak percaya titisan. Tapi ini berbeda, saudara. Allah yang turun ke dalam dunia jadi manusia, benar-benar Allah turun ke dalam dunia, berinkarnasi jadi manusia, 100% manusia tanpa dosa, karena dia Tuhan, dan 100% Allah. Sekali lagi, waktu Maria mendengar suara malaikat Tuhan dalam Lukas 1 ayat 34-35, malaikat berkata, dan Maria menjawab, mana mungkin hal itu terjadi? Mana mungkin? Karena aku belum bersuami. Lalu jawab malaikat itu, dikatakan begini, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dari mana Yesus berasal? Sorga. Kalau dia sorga, dia Tuhan, dia juru selamat. Coba waktu dia disalibkan, kita baca Matius 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini dipakai alasan, oh Yesus bukan Tuhan. Buktinya dia berkata, kenapa Tuhan kau tinggalkan aku? Kembali kepada firman Tuhan. Waktu dia turun ke dunia, dia benar-benar Allah turun ke dunia. 100% Allah, 100% manusia tanpa dosa. Nah pada waktu dia tergantung di kayu salib, ilahinya, Allah tidak bisa bercampur dengan dosa. Karena dia harus menanggung dosa. Maka sejenak Allah tinggalkan dia. Maka dia menderita. Dia berkata, Eli, Eli, lama sabatani. Kenapa engkau tinggalkan aku? Bukan dia tidak menderita, saudara. Orang akan bisa menyuntik dan mengatakan, lu lihat dia Allah ya dia tidak menderita. Lalu sekarang dia menderita, dia berarti manusia. Manusiawinya, saudara. Menderita. Waktu dia dimahkotai duri. Waktu dia dicambuk. Sampai Yesaya mengatakan, Yesaya 53, punggungnya seperti bajak, saudara. Waktu tangannya, kakinya dipaku. Lambungnya ditusuk, dia menderita, saudara. Dia kesakitan. Dia rasa sakit. Untuk siapa itu? Untuk saudara dan saya. Dia rela menderita. Kalau kita melihat film Jesus, belum seberapa. Waktu dia dipaku, waktu dia dimasukkan, katakan kayu itu di lubang, tarik dan terjadi goncangan. Yesus menderita. Tapi dia rela untuk saudara dan saya. Dia cuma minta kita setia kepada Tuhan. Dia tidak minta apa-apa dari engkau. Sebab apa-apa yang ada padamu itu pemberian Tuhan. Ada banyak orang tidak mengerti dan tidak setia. Sebenarnya pandemi Tuhan izinkan untuk menyaring orang percaya. Apakah mereka gandum atau sekam? Waktu dulu belum terjadi pandemi. Ibadah pagi dan sore hampir sama dan penuh. Tapi kenapa tidak? Kenapa yang lain? Kemana yang lain?
kita harus jadi saksinya. Bawa keluargamu, istrimu, suamimu, anakmu, orang tuamu datang kepada Tuhan. Jadi kita melihat sudah Yesus menderita karena dia Tuhan jadi manusia. Hamba Tuhan itu juga mengatakan terang itu Yahweh, bukan Yesus. Yesus bukan terang dunia. Jadi alasan mereka dalam Yohanes 1 ayat 6-7 berkata begini. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Nah, mereka mengatakan terang itu Yahweh. Terang itu Bapa, bukan Yesus. Yahweh itu terang, Yahweh itu juru selamat, Yahweh itu gembala. Tapi yang melaksanakan penyelamatan itu Yesus. Coba bingung gak? Dia bilang Yahweh itu terang, Yahweh itu juru selamat, Yahweh itu gembala. Tapi yang menyelamatkan Yesus, yang melaksanakan. Kalau kita melaksanakan sesuatu, berarti ada orang yang suruh kita melaksanakan, bukan? Ini kan sama menyatakan bahwa Yesus bukan terang dunia, bukan juru selamat, bukan gembala yang baik. Kalau Yesus cuma melaksanakan, berarti Yesus tidak mampu menyelamatkan. Karena dia cuma melaksanakan tugas, menjadi tugas, menjalankan tugas, melaksanakan tugas. Sedangkan Yesus sebenarnya adalah Tuhan. Hati-hati dengan pengajaran ini. Kalau orang tidak percaya Yesus, firman Tuhan berkata, barang siapa percaya kepadanya, tidak binasa. Kalau tidak percaya, binasa. Jadi pengajaran sesat bisa membuat orang kehilangan keselamatan. Ini ajaran Nestorianisme. Ajaran yang menolak keilahian Yesus. Banyak pengajaran-pengajaran, tapi hati-hati. Jadi mereka mengajarkan Yesus itu bukan terang dunia, tapi Yahweh atau Bapa. Lalu dikatakan, yang saya dengar, mereka katakan, terang itu Yahweh, bukan Yesus. Terang itu bukan Yesus. Tidak salah, tapi kurang tepat. Bukan. Tidak salah, kurang tepat. Tidak tepat, tapi tidak salah. Kita kan harus punya keyakinan yang kuat. Saudara. Kita perhatikan Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Nah, siapa yang bilang? Yesus. Yesus bilang apa? Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi Yesus sendiri yang mengatakan, aku terang dunia. Hati-hati. Pengajaran tadi mengatakan terang itu bukan Yesus, tidak salah, tapi kurang tepat. Tidak tepat, tapi tidak salah. Kita percaya, kita tepat, kita tidak salah. Yesus berkata, akulah terang dunia. Ada orang pasti yang meragukan, pasti ada. Coba kita baca ayat 13. Ayat 13. Kata orang-orang Farisi kepadanya, engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Jadi orang Farisi berkata, oh enggak benar apa yang kamu katakan. Sampai hari ini kan ada orang tidak percaya Yesus. Ada terang dunia. Bahkan muncul ajaran-ajaran seperti ini. Apa jawab Yesus? Ayat 14 kita baca. Ayat 14. Jawab Yesus kepada mereka katanya. Ayat 14. Jawab Yesus kepada mereka katanya. Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Tampilkan ayat 14. Jawab Yesus kepada mereka katanya. Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tahu dari mana aku datang dan kemana kamu pergi.
Kita perhatikan jawaban Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang. Dari mana Yesus datang? Dia datang dari sorga. Kemana Yesus pergi? Dia pergi ke dunia ini untuk mentaati kasihnya Bapa. Lalu kalimat selanjutnya berkata, tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Jawaban Yesus jelas. Kesaksiannya benar. Asalnya benar, kemana dia pergi juga benar. Karena dia Tuhan asalnya sorga, dia pergi ke dunia untuk menyelamatkan manusia yang percaya kepadanya. Nah, kenapa ada orang-orang yang tidak percaya Yesus terang dunia? Kalimat itu mengatakan, firman itu katakan, karena mereka tidak tahu dari mana Yesus berasal dan kemana Yesus pergi. Saya bacakan kembali ayat 14. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Orang yang tidak tahu Yesus datang dari sorga, dia tidak percaya Yesus itu Tuhan. Dia tidak percaya Yesus juru selamat. Tapi kalau kita tahu dia berasal dari sorga, kita percaya dia Tuhan, dia juru selamat. Amin, tepuk tangan bagi dia. Dia Tuhan, dia juru selamat. Ayat 46 dari Yohanes 12. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Aku telah datang ke dunia ini sebagai terang. Kita ikut dia, kita berjalan di dalam terang, kita tidak tersesat. Karena Yesus Tuhan, maka dia juru selamat. Dia adalah gembala yang baik. Dia adalah terang dunia. Yohanes 10 ayat 11 dan 14 berkata begini. Yohanes 10. Akulah gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Siapa yang bilang? Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Akulah gembala yang baik. Dan aku mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal aku. Aku mengenal domba-dombaku. Siapa bilang? Yesus yang berkata, akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku. Yesus kenal kita. Domba-dombaku mengenal aku. Kita harus kenal Tuhan. Kalau kita mengaku dombanya Tuhan, kita harus mengakui Yesus adalah gembala yang baik. Kita harus akui dia. Jangan terkecoh dengan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Jelas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Kristus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi seseorang yang tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan, dia juru selamat, dia gembala yang baik, kita kehilangan keselamatannya. Karena akan disesatkan, mengatakan Yesus bukan juru selamat. Karena itu tetap setia kepada Tuhan, amin. Tetap setia kepada Tuhan, tetap dekat dengan Tuhan, amin. Tetap ibadah kepada Tuhan, amin. Tepuk tangan bagi dia. Tetap setia, tetap dekat Tuhan, tetap ibadah kepada Tuhan sampai Tuhan datang yang kedua kali. Dia ada di sini bersama dengan kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan sebuah pujian. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran, bukan dengan kuatku, namun karena rohmu. Yesus kau yang kupegang teguh. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu. Rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena rohmu. Yesus kau yang ku pegang
Mari semua angkat tanganmu. Engkaulah Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Engkaulah Raja. Engkaulah Juru Selamat. Terus katakan, Engkaulah Tuhan, Engkau Raja. Tiada lagi yang bersama dengan kita. Terus katakan kembali, Engkaulah Tuhan. Tuhan dongkol atau berdiri, tolong berdoa. Mari katakan, Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja kami dengan segala kerendahan hati kami Tuhan. Haleluya. Kami beserta sidang jemaat-Mu Alfa dan Omega Tuhan, menghadap tahta-Mu yang kudus Tuhan. Kami mengamini Haleluya, firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, bahwa Engkau adalah Yesus, Engkau Amin. Tuhan kami, Engkau Yesus adalah Juru Selamat kami yang hidup Tuhan. Dan kami yakin Engkau yang akan menjemput kami saat Amin, Engkau amin, datang haleluya. kedua kalinya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, yang menguatkan kami Tuhan. Biarlah Tuhan sidang jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, iman kami semakin boleh bertumbuh di dalam Engkau Tuhan, berakar dan semakin kuat, bertumbuh, berbuah Tuhan, supaya banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan untuk Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus, kiranya dipakai pada pagi hari ini Tuhan, Engkau sudah menjawab setiap doa kami Tuhan. Engkau sudah melawat setiap Tuhan hati-hati kami yang ada pada pagi hari ini Tuhan. Tidak ada satupun Tuhan yang terlewatkan. Kami yakin Tuhan, dari yang terkecil sampai yang tertua, kami pada pagi hari ini sudah dijamah oleh Tuhan. Dan kami percaya lewat firman-Mu Tuhan, hidup kami Tuhan semakin kuat di dalam Engkau Tuhan Yesus. Ampunilah Tuhan segala dosa-dosa kami Tuhan. Mungkin di belakang hari kami mulai meragukan akan kuasa-Mu Tuhan, dengan berita-berita yang menyesatkan kami Tuhan, sehingga iman kami mulai tergoncang dan bertanya apakah Engkau Juru Selamat kami. Tetapi pada pagi hari ini Tuhan, firman-Mu memberikan jawaban untuk sidang jemaat-Mu, bahwa kami boleh mengatakan dengan iman kami tegaskan, Engkau Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa Tuhan. Terima kasih banyak, terima kasih Tuhan. Ampuni Tuhan segala dosa-dosa kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan beserta seluruh jemaat-Mu di tempat ini, mendoakan untuk hamba-Mu Tuhan yang membawakan kebenaran firman-Mu. Engkau melindungi hamba-Mu, memberkati dengan kesehatan, umur panjang Tuhan, supaya keluarga besar di tempat ini Tuhan boleh membawa jemaat-Mu Tuhan maju di dalam Engkau Tuhan, menjadi mempelai yang sempurna untuk menerima Engkau, menyambut Engkau sebagai mempelai laki-laki kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan, sempurnakanlah iman kami Tuhan, supaya kami layak saat Engkau menjemput kami. Engkau boleh berkata, anakku, engkau adalah pewaris kerajaan surga. Pintu kerajaan surga sudah aku berikan kepadamu. Itu yang menjadi iman kami sidang jemaatmu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang menyempurnakan segala doa kami. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kepala Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu, karuniakan anak-Mu yang tunggal kami. Mati bagi kami selamat karena kami punya Tuhan. Punya Juru Selamat. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Terus Tuhan, anak-anak-Mu Engkau lindungi, Engkau bentengi dengan pengajaran yang sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekarang saudaraku yang dikasihi Kristus, kita pulang dengan bawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin.